Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tugas di mana temanya tersebut adalah dinamika pengangguran dan kemiskinan. Sebelumnya, perkenalkan kelompok-kelompok kami. Ada saya, Jogi Dirgantara, lalu ada Ipa Halifah dan Siti Syahroni. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit ringkasan. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Dengan lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pembangunan ekonomi. Salah satunya adalah tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Meskipun Indonesia telah mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, masalah pengangguran dan kemiskinan tetap menjadi masalah struktural yang harus segera diatasi. Pengangguran dan kemiskinan seringkali saling berkaitan dan saling memperburuk satu sama lain. Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak memiliki penghasilan tetap yang pada gilirannya memperburuk kondisi kemiskinan. Sebaliknya, kemiskinan yang melanda sebagian besar masyarakat Indonesia kerja yang layak. Oleh karena itu, memahami dinamika pengangguran dan kemiskinan di Indonesia sangat penting dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi kedua masalah ini. Makalah yang kami buat akan membahas dinamika pengangguran dan kemiskinan di Indonesia, faktor penyebabnya, serta dampak yang ditimbulkan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, makalah ini juga akan mengeksplorasi langkah-langkah yang telah diambil pemerintah dalam berbagai pihak dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta memberikan rekomendasi untuk kebijakan yang lebih efektif. Pesan dan manfaatnya di dalam makalah kami. Yang pertama, menganalisis faktor-faktor penyebab pengangguran di Indonesia. Lalu yang kedua, mendeskripsikan kondisi pengangguran di Indonesia pada tahun 2023 dan dampaknya terhadap perekonomian serta kehidupan sosial masyarakat. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi penyebab utama kemiskinan di Indonesia. Yang keempat, menilai dampak pengangguran dan kemiskinan terhadap daya beli masyarakat, ketidakstabilan sosial, serta ketergantungan pada bantuan sosial. Lalu yang terakhir, yang kelima, menilai kebijakan pemerintah yang telah diimplementasikan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan serta efektivitas dari kebijakan tersebut. Kita pembahasan pengangguran di Indonesia. Pengangguran adalah masalah yang dihadapi hampir semua negaranya, terutama negara berkembang seperti Indonesia. Berdasarkan data dari BPS atau Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2003 mencapai 5,86%. Meskipun terdapat penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun angka ini tetap menunjukkan bahwa hampir 6% dari angkatan kerja Indonesia tidak memiliki pekerjaan tetap. Di sini kita juga melampirkan grafik di tahun 2023 pada bulan Februari. Bisa dilihat angka tertinggi berlokasi di Banten sebesar 7,97%, disusul dari Sumatera Barat 5,90%, dan disusul oleh Sulawesi Barat 3,04%. Faktor yang menyebabkan pengangguran berdasarkan provinsi pada Februari 2003 ini. Faktor yang menyebabkan pengangguran Indonesia sangat beragam. Antara lain, yang pertama, ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar. Banyak lulusan pendidikan tinggi di Indonesia yang tidak memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja, berujung pada tingginya tingkat pengangguran. Oleh yang kedua, pertumbuhan sektor formal yang terbatas. Meskipun sektor ekonomi Indonesia berkembang pesat,
Sebagian besar lapangan pekerjaan masih terdapat di sektor informal yang tidak memberikan jaminan pekerjaan jangka panjang dan penghasilan yang stabil. Lalu yang terakhir, ketimpangan regional. Wilayah perkotaan cenderung memiliki lebih banyak peluang kerja dibandingkan dengan daerah pedesaan, sehingga orang-orang di desa seringkali harus berimigrasi ke kota besar untuk mencari pekerjaan yang tidak selalu tersedia. Begitu penjelasan dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh teman-teman kelompok saya. Terima kasih. Izin melanjutkan penjelasan dari Kak Jody tentang kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor seperti ketidakmerataan distribusi kekayaan, akses pendidikan yang terbatas, serta rendahnya kualitas layanan kesehatan. Data BPS menunjukkan bahwa pada Maret 2023 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,48% dari total populasi atau sekitar 25 juta orang. Meskipun terjadinya penurunan angka kemiskinan dari tahun ke tahun sebelumnya, kemiskinan masih menjadi masalah utama yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Berikut saya menjelaskan tentang garis kemiskinan menurut daerah dan komponennya dari bulan Maret 2022 sampai Maret 2023. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dipaparkan oleh Kak Juki dan Kak Rani sebelumnya, yaitu tentang dinamika pengangguran dan kemiskinan di Indonesia ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor penyebab kemiskinan di Indonesia. Yang pertama yaitu ketimpangan ekonomi. Maksudnya yaitu apa? Ketidakmerataan distribusi kekayaan antara daerah, perkotaan, dan perdesaan, serta antara individu memperburuk kondisi kemiskinan di Indonesia. Penduduk di daerah miskin umumnya memiliki akses terbatas terhadap pendidikan yang berkualitas, pekerjaan yang layak, dan layanan kesehatan. Nah, yang kedua itu keterbatasan pendidikan dan keterampilan. Rendahnya tingkat pendidikan yang menyebabkan banyak orang di Indonesia itu terjebak dalam pekerjaan dengan upah yang sangat rendah dan tanpa keterampilan yang membandai untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Nah, ada yang ketiga yaitu dari sektor informal yang dominan. Banyak penduduk Indonesia yang bekerja di sektor informal yang tidak memberikan perlindungan sosial dan penghasilan yang stabil. Mereka seringkali terjebak dalam kemiskinan meskipun sudah bekerja keras setiap harinya. Nah, apa dampaknya dari pengangguran dan kemiskinan itu? Pengangguran dan kemiskinan memiliki dampak yang sangat besar terhadap perekonomian dan masyarakat Indonesia. Yang pertama, adanya penurunan daya beli. Mereka yang menganggur atau hidup dalam kemiskinan cenderung daya belinya rendah, yang menyebabkan penurunan permintaan barang dan jasa. Ini menghambat pertumbuhan ekonomi kita di Indonesia. Nah, yang kedua itu ketidakstabilan sosial. Pengangguran yang tinggi dan kemiskinan yang meluas dapat menyebabkan ketidakpuasan sosial yang berpotensi memicu konflik sosial, kerusuhan, dan kekerasan. Nah, yang ketiga itu meningkatkan ketergantungan pada bantuan sosial. Keluarga miskin cenderung bergantung pada bantuan sosial dari pemerintah yang membebani anggaran negara dan mengurangi efisiensi dalam pembangunan ekonomi. Nah, upaya apa yang bisa mengatasi pengangguran dan kemiskinan ini? Nah, upaya ini dilakukan oleh pemerintah ya. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai kebijakan untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Di antaranya yaitu yang pertama, program Keluarga Harapan. Nah, dari program ini memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan mencegah jatuhnya generasi berikutnya ke dalam kemiskinan. Yang kedua itu adanya pelatihan keterampilan kerja. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menyediakan program pelatihan keterampilan bagi angkatan kerja untuk mempersiapkan mereka menghadapi pasar kerja yang semakin kompetitif. Nah, yang ketiga, adanya pemberdayaan ekonomi lokal.
Program-program pemberdayaan ekonomi di daerah-daerah miskin bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Lalu kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Nah, untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan secara lebih efektif, beberapa kebijakan yang dapat diterapkan, yaitu apa saja? Yang pertama, peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan di semua tingkat, terutama di daerah-daerah yang tertinggal, agar angkatan kerja siap menghadapi dunia kerja. Yang kedua, pengembangan sektor industri kreatif dan teknologi. Pengembangan sektor industri kreatif dan digital dapat menciptakan peluang kerja yang lebih banyak, terutama bagi generasi muda. Nah, yang ketiga yaitu peningkatan dukungan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Akan lapangan pekerjaan baru dan mengurangi kemiskinan. Nah, itu jadi kesimpulannya dari materi yang sudah kita bahas dari Kak Jogi, Kak Rani, dan saya. Nah, pengangguran dan kemiskinan merupakan tantangan besar bagi Indonesia meskipun ada penurunan dalam angka pengangguran kemiskinan. Masalah ini masih memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah dan seluruh pihak terkait. Dengan kebijakan yang tepat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta pengembangan sektor ekonomi yang inklusif, Indonesia dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan secara signifikan, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. Untuk sarannya, untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia, adanya peningkatan berkualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan agar angkatan kerja dapat bersaing di pasar global. Pemerintah juga harus mengembangkan sektor ekonomi yang inklusif seperti industri kreatif dan teknologi, guna menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, terutama bagi generasi muda. Selain itu, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan UMKM melalui akses pembiayaan, pelatihan, dan pasar sangat penting untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Nah, pelindungan sosial bagi pekerja di sektor informal juga harus diperkuat sehingga mereka dapat mendapatkan jaminan sosial yang layak. Terakhir, kolaborasi yang erat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan solusi yang efektif dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Indonesia dapat mencapai kemajuan yang lebih merata dan berkelanjutan. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan, yang dapat kami uraikan. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon maaf. Nah, sebelumnya kita ambil materi ini dari BPS, Badan Pusat Statistik Nasional. Saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.